Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarroji dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisbon atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585 Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Ekspedisi pertama bangsa Belanda untuk menemukan daerah rempah-rempah dipimpin oleh Van Neck. Ekspedisi ini mengalami kegagalan. Selanjutnya, pada tahun 1595 berangkatlah 4 kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser menuju Indonesia melalui Lautan Atlantik. Pada tahun 1596, para pelaut Belanda itu tiba di Pelabuhan Banten. Pada saat itu armada Belanda kurang mendapat sambutan karena bertindak semena-mena dan kasar. Dari Banten, mereka bermaksud mencapai Maluku untuk memperoleh rempah-rempah. Akan tetapi gagal, sehingga terpaksa kembali ke Belanda. Belanda datang untuk kedua kalinya pada tahun 1598 dengan membawa 8 buah kapal. Rombongan ini dipimpin oleh Jacob van Neck dan Verwijl. Armada ini mencatat waktu yang sangat baik pada awalnya, mengelilingi Tanjung Harapan hanya dalam waktu 3 bulan. Namun segera setelah mencapai Tanjung, armada tersebut dihantam badai besar dan pecah menjadi 2 bagian. Van Neck dengan 3 kapal segera pulih dan mendarat di pantai timur Madagaskar untuk mengisi persediaan. Sementara kapal lainnya di bawah Warwick tidak bisa mendarat di Madagaskar karena badai. Setelah berlayar selama 7 bulan, Van Neck dan ketiga kapalnya sampai di kota perdagangan Banten pada 25 November. Orang-orang Banten menerima Belanda dengan penuh semangat karena baru-baru ini mereka bertempur dengan Portugis dan menghancurkan 3 kapal mereka. Sehingga mereka berharap bisa memperoleh perlindungan dari armada Portugis yang penuh dendam melalui penggelembengan aliansi dengan Van Neck. Dalam waktu 1 bulan dia telah mengisi ketiga kapalnya penuh dengan rempah-rempah. Sementara itu kapal-kapal lainnya mendarat di Pulau Dockerne yang mereka ganti namanya menjadi Mauritius sebagai penghormatan bagi Maurice dari Nassau. Mereka meninggalkan seekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina di pulau itu dan juga menanam banyak benih, termasuk beberapa pohon jeruk dan lemon. Mereka kemudian berlayar ke Banten yang mereka capai pada 30 Desember yang memicu perayaan Tahun Baru yang menggembirakan dari pihak awak Van Neck. Van Neck segera mengisi salah satu dari tempat kapal yang dibawa oleh Warwick dengan rempah-rempah dan kemudian berlayar pulang dengannya dan 3 kapal lainnya yang telah diisinya. Dia tiba di Amsterdam pada Juli 1599. Perjalanannya memakan waktu setengah dari lamanya ekspedisi de Houtman. Para awak kapal diarak melewati jalan-jalan di belakang rombongan sangkakala seraya semua lonceng di kota berdentang. Kemudian diberi anggur sebanyak yang bisa mereka minum, sementara Van Neck dianugerahkan sebuah gelas emas. Van Neck membawa pulang hampir 1 juta pon lada dan cengkih, serta setengah kapal berisi pala, lawang, dan kayu manis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.